Selamat pagi, 100 Media Solo Post via Information. Sobat Solo Post pagi hari ini, ada saya Senja Kurnia yang hadir dalam live talk show bersama dengan Yayasan Gita Pertiwi. Kita akan ngobrolin seputar bincang spesial hari ini, yaitu membangun kerjasama urban dan juga periurban untuk suplai pangan sehat di sekolah. Wah, ini kalau udah judulnya pangan sehat di sekolah, ini pasti orang tua ya udah tune in untuk menyimak seperti apa jalannya dan obrolan seru pada pagi hari ini. Bisa bergabung juga melalui WhatsApp kami di 081226103103. Bahwa pada pagi hari ini kita juga kedatangan rekan-rekan ya sebagai tamu undangan dari Asisten Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surakarta, kemudian juga dari Bapeda Kota Surakarta, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, kemudian juga Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, ada Ketua PPJI, Koperasi Petani Milenial Kabupaten Sukoharjo, KSU Pertiwi Hijau, Koperasi Pemasaran Kabupaten Sukoharjo, dan masih banyak pihak-pihak terkait juga termasuk juga teman-teman media yang sudah hadir pagi hari ini di Hotel Dana sampai nanti jelang pukul 11 siang. Baik, kita langsung ke Bu Ina nih ya, sebagai ibunya ketahanan pangan Kota Solo. Baik, ini kalau menyoal seputar makanan sehat atau pangan sehat ini juga yang terus-menerus jadi satu target ya, dengan banyak strateginya juga jelas dari teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan. Kondisi saat ini tuh di Kota Solo sejauh ini seperti apa nih Bu Ida? Ya, terima kasih Mbak Senja dan para tamu undangan yang hadir pada saat ini dan juga para pendengar radio Solo Post FM. Jadi terkait dengan pangan yang sehat, jadi kalau bicara tentang pangan sehat itu memang pemerintah daerah, pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk terwujudnya penyelenggaraan pangan yang sehat di wilayahnya. Nah, kemudian tentunya urusan pangan sehat itu juga menjadi urusan di Dinas Ketahanan Pangan untuk yang di Kota Surakarta. Nah, kebetulan program pemerintah pusat sekarang ini yang baru menjadi sorotan adalah terkait dengan makan bergizi gratis. Tentunya pangan yang sehat itu sangat erat terkait di situ. Bagaimana suplai pangan itu bisa benar-benar aman, sehat untuk dikonsumsi anak-anak, terutama anak-anak sekolah yang nanti di 2045 menjadi generasi emas ya, bukan lemas kan, generasi emas. Nah, ini tentu perlu dipersiapkan benar dan pemerintah memiliki tanggung jawab itu. Terkait dengan Kota Surakarta, Solo ini kan tidak punya lahan pertanian. Betul. Ya, tidak punya lahan pertanian, kemudian yang ada adalah urban farming, pun itu yang dimanfaatkan luasannya sangat sedikit. Ya, kalau luas wilayah Solo itu 46 sekian kilometer persegi, kemudian di RPJMD itu lahan pertanian kita itu sudah 0. Namun existing itu masih ada sekitar 16 hektar untuk tanaman pangan atau padi. Kemudian yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani itu sekitar 2 hektar sekian kalau dihitung. Meskipun itu tersebar di 54 kelurahan. Jadi ada yang luasnya cuma 50 meter, ada yang 100 meter, ada yang 75 meter persegi seperti itu. Karena memang kondisinya seperti itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, melalui dinas kami, kita berupaya seberapapun luasan yang ada, mari yuk kita manfaatkan dari yang lahan yang kurang produktif menjadi lahan produktif. Kami sudah memberikan contoh di dinas kami itu ada Taman Winasis yang alhamdulillah kemarin kita menang di Innovative Government Award untuk program non-digital. Itu Taman Winasis kami mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Nah, diharapkan dari Taman Winasis ini bisa direplikasi di
kelompok-kelompok tani yang tersebar di wilayah-wilayah untuk bisa dimanfaatkan untuk mencukupi pangan di wilayah tersebut, gitu ya. Jadi nanti rentetannya panjang. Ketika sudah bisa dimanfaatkan menjadi memberi pangan di kelompok-kelompok kecil, rentetannya nanti sampai ke inflasi, ya. Jadi nggak perlu nih berbondong-bondong ke pasar untuk borong cabai. Kemudian hari ini cabainya sudah turun, alhamdulillah. Kemarin ada intervensi karena sempat di harga 80, 90, nah sekarang sudah di 50.000 sepertinya, jadi sudah aman. Kira-kira begitu. Nah, terkait dengan keamanan pangan tadi, ada tim yang mendapatkan SK dari wali kota untuk menjamin keamanan pangan. Ada tim JKPD, Jaring Keamanan Pangan Daerah. Nah, dari situ kami keliling untuk memonitor pangan, asal pangan sehat itu kami secara berkala melakukan pengawasan. Harapannya tidak ada pangan yang non sehat. Kami punya if it's not safe, it's not food. Ya, kalau tidak aman itu bukanlah pangan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ina. Kemudian kita akan ke Pak Bagas dulu nih. Nah, ini kalau tadi Bu Ina membicarakan seputar Kota Surakarta ya. Seperti apa di Sukoharjo nih yang juga, kalau Sukoharjo kan punya ya Pak lahan pertanian ya. Seperti apa nih Pak Bagas, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Senja. Ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, Pak Asisten, mohon izin. Ini ceritanya tadi saya itu datang sini mengikuti, Pak. Tahu sebenarnya ya Pak ya. Saya harusnya mengikuti talk show ini. Cuman oleh Direktur kita Pertiwi diminta secara mendadak untuk menjadi salah satu ya. Karena beliau juga mitra kami di Sukoharjo dengan segala kesiapan dan kemampuan yang ada, insya Allah kami akan coba. Bapak dan Ibu, terkait dengan Kabupaten Sukoharjo, kalau kita bicara tentang bagaimana ketahanan pangan, kemudian kesiapan pangan ke depan, sesuai dengan instruksi Presiden maupun asta-cita Presiden yang kedua, bahwa Indonesia itu harus segera terwujud swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti proklamasi, Pak. Jadi swasembada pangan itu harus bisa terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kemudian berkelanjutan. Ini yang harus kita bicarakan bersama. Kemudian bagaimana dengan Sukoharjo? Sukoharjo yang notabene-nya adalah merupakan daerah terkecil nomor 2 di Jawa Tengah. Namun meskipun Sukoharjo itu kecil, namun di dalam bidang pertanian termasuk kecil tapi seksi ya, kecil tapi seksi. Karena kita punya luas area lahan 20.400 sekian hektar dan sawah irigasi teknis kami masih ada sekitar 14.254 hektar. Dan Sukoharjo mendapatkan pasokan air irigasi yang menurut kami cukup premium, Mbak. Karena mendapatkan langsung dari Gajah Mungkur melalui Dam Colot sebagai pembagi, dan alhamdulillah paling tidak Sukoharjo setahun ini bisa panen 3 kali untuk padi. Maka dari itu dengan kondisi yang ada, maka Sukoharjo bisa mendukunglah tetangga terdekat kita Kota Surakarta, karena Sukoharjo setiap tahun itu, terakhir data kami di tahun 2024 yang lalu, surplus kami ada di angka 142.000 ton beras ya. Jadi saya pikir kalau surplusnya Sukoharjo, kalau Mbak Ina, kalau kita hitung angka konsumsi beras di Solo dan Sukoharjo cukup saya kira ya. Karena penduduk Sukoharjo itu hampir 1 juta, kalau Solo ya beda tipis ya Pak Asisten ya. Kalau 500. Wah. Malam beda ya Pak. Siang dan malam berbeda ya Pak ya. Jadi artinya kalau kebutuhan makan pokok Kota Solo, saya pikir dari Sukoharjo sangat cukup. Apalagi ada Boyolali juga, ada Klaten, ada Sragen, yang Solo Raya ini
alhamdulillah untuk potensi sumber bahan pangan baik itu padi maupun bahan pangan yang lain ini tercukupi dengan baik. Dan pada kesempatan yang baik ini kami ingin memberikan optimisme bahwa swasembada pangan nanti 31 Desember pukul 00 ada rilis dari Pak Menteri Pertanian. Kita sudah swasembada pangan dan harapannya ini berkelanjutan. Paket kebijakan pemerintah yang diturunkan untuk itu benar-benar bisa dirasakan petani. Mungkin dari forum ini nanti kita bisa diskusi apa yang sekiranya kurang. Ini harus kita perbaiki bersama. Demikian Mbak Sinja. Terima kasih Pak Bagas. Ini sudah ada dua perspektif ya dari dinas sama-sama yang menangani pangan dari Solo dan juga Sukoharjo. Kita ke Bumi kali ini ya. Karena memang ini terus ada riset dan ini concern di P4GKM yang juga tentunya relate gitu dengan ketahanan pangan ya, yang sekarang juga terus diusahakan, diupayakan untuk kita yang ada di Solo dan sekitarnya. Seperti apa nih Bu ini? Baik, kalau mungkin beliau-beliaunya tadi perspektif secara luas. Betul. Kalau dari kami, dari akademisi tentunya berbasis riset dan apa yang ada di lapangan terkait pangan dan dipersempit lagi yang ada di sekolah. Ada Gitu. di sekolah. Karena sebetulnya kalau secara terminologi dan juga aturan-aturan misalnya seperti di PP 28 tahun 2024 itu gimana sih sebetulnya sekolah itu harus punya sarana dan prasarana termasuk kantin sehat misalnya begitu. Di dalam kantin sehat sendiri itu kan ada beberapa hal terkait mau bangunan yang nanti akhirnya hubungannya dengan sanitasi dan higienitas, kemudian juga mau SDM karena ternyata alur untuk procurement-nya, food flow-nya itu di situ kompleks sekali gitu. Kemudian juga ada supplier-nya, ada banyak hal yang terjadi di situ dan berdasarkan riset kami sebetulnya Sobo Sukowono Sraten itu tadi juga support terhadap produk pangan yang dijual di sekolah. Jadi kalau di kami itu lebih mengkhususkan apa aja sih bahan pangan yang dijual, jajanan yang ada di kantin gitu loh Mbak. Yeah. Apa aja nih kira-kira? Nah, ternyata dari berbagai macam riset itu ada kantin yang memang sudah aware tentang bagaimana sih anak didiknya itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat yang gimana nih? Yang GGL pasti gula, garam, lemaknya tinggi. Kemudian yang sudah mulai aware terhadap kemasan, sudah mulai mungkin dilihat sampai kandungan gizi dan lain sebagainya. Tapi ternyata siswa-siswa di sekolah itu juga kadang ada loh yang masih jajan di luar atau mungkin di kantinnya juga ada makanan-makanan yang bisa dikatakan masih mengandung BTP. Oke. Bahan tambahan pangan yang tidak dianjurkan gitu ya. Kemudian ngomongin lagi tentang kan kita anak sekolah itu kan ada 4 sampai 8 jam di sekolah. Tidak hanya sebetulnya dipenuhi dari kantin aja, kadang tuh jajan di luar gitu. Betul. Kalau dari riset kami bahwa sebetulnya jajanan-jajanan yang di luar itu justru dia kontam, meskipun tidak ada formalin dan boraknya, karena ada biasa itu kan ada cilok, cireng dan cici yang lainnya tuh Mbak. Satu keluarga tuh ya. Iya, satu terah gitu ya. Nah, itu walaupun nggak ada formalin dan boraknya, tapi di situ ada cemaran, kan bisa jadi yang disebabkan jualnya. Jadi penjamah makan kalau misalnya di istilah di SPPG-nya itu. Nah di kantin juga harusnya memang ada satu regulasi yang menjaga bagaimana suplai bahan baku, stoknya seperti apa, siapa yang akan menyetor, karena kalau untuk satu bahan pangan yang ternyata tersedia di kantin itu ada 2 mekanismenya. Yang pertama itu dia disediakan oleh apa namanya kalau misalnya ini Mbok Bon, apa tuh Mbok Bon? tuh penjaga sekolah. Zaman saya bilang Mbok Bon gitu. Jadi yang penjaga sekolahnya itu juga ikut jualan, mau gorengan, ya, mau nasi soto, mau dan lain sebagainya. Ada juga yang memang produk-produk yang dia disuplai dari UMKM. Nah, itu juga seru tuh gitu. Jadi ini sepertinya 1 jam nggak mungkin 2 hari. Jadi setahun PR ini gitu. Jadi memang di UMKM itu juga ada UMKM yang tersertifikasi, ada yang tidak. Padahal ada yang bahkan
begitu di storing sekolah itu nge-track dari mana nggak bisa, sehingga ketika terjadi keracunan, misal ngomongin tentang meminimalisir accident itu tadi, nggak bisa, nggak tahu di mana, soalnya cuma ngedrop doang gitu. Sementara kalau misalnya ada apa-apa gitu, meskipun mungkin beberapa sekolah ada juga yang punya kebijakan, oh anak nggak boleh punya bawa sangu lebih dari sekian. Cuma biasanya Mbak di Indonesia ya ternyata anak kecil-kecil itu juga udah cerdas ya kan. Ya nanti pinjam temennya ya kan, pakai voucher temennya. Jadi memang kalau ngomongin sehat, pangan sehat, baik dari suplai, mekanisme itu satu hal yang memang kita sama-sama harus bekerja sama. Dari unsur, dari SDM-nya yang terlibat di dalam kantin itu, sekolah yang punya ranah kebijakan, entah gitu juga, dan juga mungkin akademisi ini masuk nih karena kan saya akademisi ya. Dari berbagai hal riset yang bisa diimplementasikan untuk turut berkontribusi dalam menciptakan pangan sehat. Mungkin itu gambaran awal untuk memantik nih diskusi kita. Oke, Gitu, gambaran Mbak. awalnya sudah cukup utuh ya ini ya, lengkap ya Bu ini ya. Menambahkan tadi dari yang disampaikan oleh Pak Bagas dan juga Bu Ina begitu ya. Baik, nah ini kita ke Ibu Titi yang jelas sudah sangat berkecimpung ya di dunia kantin sekolah, kemudian juga pangan sehat bagi sekolah begitu. Ini juga menjadi concern, bahkan sudah ada beberapa kantin percontohan ya Bu ya, dari segi bagaimana dia bisa zero waste ya, tidak ada sampah, kemudian juga bisa terjamin makanan-makanan yang disuplai di sana. Oke, ini kan sudah sejak lama gitu Bu untuk concern di hal ini. Kalau kondisi di 2025 atau yang terkini begitu, sudah sehat apa nih makanan-makanan di kantin-kantin sekolah di Solo dan sekitarnya di Bu Titi, silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Senja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara kantin sekolah, kita Pertiwi bersama pemerintah Kota Solo, waktu itu Pak Tulus masih menjadi Kepala Bapeda. Saya masih ingat ya Pak, kita presentasi di global itu tentang konsep kantin sekolah sehat ramah anak. Itu tahun 2019, berarti sudah 6 tahun yang lalu. Nah, kenapa itu kita lakukan? Karena riset kita di 2019 menunjukkan bahwa kecenderungan anak sekolah SD dan SMP itu adalah gemuk dan obesitas. Tuh, gemuk dan obesitas kayak saya. Angkanya berapa? 38% di Kota Solo. Dan itu kami temukan di sekolah-sekolah yang notabene adalah sekolah favorit. Sekolah full day, sekolah terpadu seperti itu. Nah, berangkat dari situ kita kemudian merumuskan bagaimana sih kalau bicara soal 2045, soal generasi yang cerdas yang melanjutkan masa depan Indonesia, kantin sekolah ini harus dibenahi karena rata-rata anak itu kan menghabiskan waktu di sekolah. Kemudian asupan gizi juga banyak disuplai di sekolah. Nah, dari situ kemudian bersama dengan pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini tim pembina UKSM yang dimotori oleh Setda juga Kesra, kita merumuskan ada 5 indikator. 5 pilar di dalam kantin sekolah. Tidak hanya soal fisik dan bangunan, tetapi manajemennya, kemudian menunya, pangan jajanan anak sekolah, kemudian soal bagaimana mempromosikannya juga ini penting. Nah, itu yang kita dorong. Kemudian kita juga mengkaitkan ini dengan status gizi. Bagaimana sih status gizi kalau 2019 itu 38% gemuk dan obesitas. 2025 karena kita di Kota Solo itu punya 11 pilot sekolah dari SD sampai SMP. Di Sukoharjo baru 1 Pak Bagas, di MIM PK, Muhammadiyah PK, Bu Kepala juga rawuh. Kemudian di Karanganyar juga baru 1 sekolah. Di Klaten kita juga ada 1 sekolah. Jadi mulailah kita juga di 2025 setelah pendampingan kita 6 tahun, apakah berubah? Bersama dengan UMP, ada Bu Dewi, PKU Muhammadiyah Surakarta, kita melihat kembali. Bagaimana sih situasinya? Sudah mulai menurun dari 38% menjadi 31%. Luar biasa kan ini penurunannya, tetapi itu 6 tahun. Nah itu, tetapi itu 6 tahun. Masa setahun hanya 1% sih perubahannya terkait dengan tadi status gizi. Dulu 38%, sekarang 31,7% sekitar itu. Nah, inilah yang menjadi concern kami di tahun 2025 terkait dengan apa sih yang mempengaruhi terkait dengan status gizi. Salah satunya soal menu.
SD Muhammadiyah 1 Ketelan mungkin sudah mendunia nggih Pak Jat. Nah, kan sudah mendunia dengan model penyelenggaraan makan bergizi di sekolah sudah 15 tahun. Nah, kita mau mendorong sebetulnya bagaimana ketersediaan menu di sekolah itu jelas suplainya. Seperti disampaikan Bu Ina tadi. Oh, keamanan pangannya terjamin, kontinuitasnya juga terjamin. Risetnya Bu Winnie mengatakan selain beras, ternyata butuh sayur, ternyata butuh bumbu. Bumbunya apa? Salah satunya bawang merah. Di 2025 kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, mulailah kita mendorong petani milenial di Sukoharjo. Ada ketua kelompok taninya Pak Parlan dari Desa Mertan, mulai didorong budidaya bawang merah tetapi yang menerapkan prinsip regeneratif agriculture. Ya, budidaya sehat. Dan sekarang Pak jadi idola bawang merahnya Sukoharjo. Ke SMP 3, Ibu Kepala Sekolah, wah SMP 3 itu sudah mulai sering pesen kantinnya maupun gurunya dan orang tuanya. Pak Parlan sekarang kewalahan. Sebelum panen sudah dipesan Pak, udah habis Pak. Nah, ini tahun depan kita mulai perluasan. Itu dari sisi bumbunya Sukoharjo juara. Ternyata potensi tidak hanya beras, ada bumbu, ada buahnya juga Pak. Kemarin semangka, kemudian itu juga menjadi salah satu komoditas. Nah, berdasarkan risetnya Bu Winnie, ternyata anak-anak di sekolah itu senangnya sayur sop sama sayur bening. Nah, Solo kan nggak mungkin menyediakan itu wortel, kopis, kembang kol, paling kacang panjang Ibu. Kacang panjang pun hanya beberapa, Pak itu. Terong, ya kembang kol bisa. Nah, kita mulai melihat potensinya di mana. Ketemulah di Boyolali. Boyolali ini ketemunya juga tidak tanpa didesain. Sebetulnya tadi Pak Tulus sudah menyampaikan di Solo mulai tahun 2021 kita sudah mulai mengelola food loss dan food waste. Pangan susut dan sisa pangan. Bappenas mengeluarkan peta jalan pengelolaan food loss itu 2024. Solo itu sudah 2021 sudah mulai gitu loh. Jadi semuanya yang di nasional itu kayaknya telat deh kan gitu belajar dari Solo. Nah, kami Pak Agung bekerja sama dengan pedagang di Pasar Cepogo itu mulai mengorganisir pangan berlebih. Wortel, kopis yang biasanya para pedagang itu dibuang masuk tempat sampah. Kita edukasi, kita organisir, itu kita selamatkan, kita bawa ke Solo. Siapa penerimanya? Ada banyak panti asuhan. Setahun rata-rata kami bisa menyelamatkan dari Solo, dari Sukoharjo, dari Boyolali, itu 50 ton pangan berlebih layak konsumsi yang terselamatkan. Nah, sebetulnya apa yang kami lakukan Mbak Senja dan Bapak Ibu semua, lebih tadi menekankan bagaimana kalau bicara suplai pangan, itu tidak perlu produk pangannya itu wisata. Riset kami berasnya Sukoharjo, berasnya Klaten, itu ternyata begitu panen, diolah, itu tidak langsung dibeli dan dikonsumsi masyarakat Solo Raya. Berasnya itu wisata dulu ke Pasar Induk Cipinang. Baru nanti balik lagi ke sini, kemudian didistribusikan ke Solo Raya. Nah, itu adalah pembelajaran bagaimana sih kalau rantai aliran pangannya itu kita perpendek. Tadi Pak Bagas sudah membuat satu peluang ya Pak, kebutuhan makanan orang Solo cukup dari Sukoharjo, nggak perlu dari mana-mana. Nah, misalnya kita mulai nanti dari sekolah-sekolah, dari titik-titik dapur SPPG, itu kita rintis. Tadi Pak Agung juga sudah melihat peluang itu dari Dinas Pertanian Boyolali. Kalau SPPG di masing-masing kota, kebutuhan pangannya disuplai langsung oleh petani, berarti benar bahwa makan bergizi gratis ini meningkatkan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan petani. Anaknya cerdas, petaninya juga sejahtera. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Titi. Jadi begitu gambaran sejauh ini sejak 6 tahun terakhir ya, dan juga hasilnya seperti apa, perbandingannya seperti apa begitu. Oke, kita ke Bu Ina kembali. Nah, ini tadi kan kalau kita ngobrolin seputar bagaimana Solo juga bekerja sama dengan mitra-mitra dari kabupaten lain yang ada di sekitar begitu, dan juga ada yang bisa dilakukan adalah urban farming ya Bu ya. Nah, untuk kondisi lahan sendiri dan kemudian apa yang bisa dilakukan, ditanami yang mungkin nanti juga akan berpengaruh begitu terhadap suplai pangan di kota Solo sendiri, seperti apa nih Bu Ina? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan lahannya itu sangat terbatas, maunya banyak.
nggak usah kemana-mana, cukup dari hasil kebun sendiri. Seperti itu. Memang pertanian itu bisa diupayakan. Jadi sekarang tekniknya macam-macam ya Pak Ogas. Jadi ada vertikultur, kemudian dengan hidroponik dan sebagainya. Yang penting ada niat dan bisa menangkap peluang serta inovasi. Itu yang akan kita kembangkan dan sudah mulai dikembangkan untuk Kota Solo. Tadi dari Kita Pertiwi juga melakukan pendampingan ke beberapa kelompok tani ya, sudah berhasil, ada yang sudah menghasilkan nilai ekonomis, memberikan kesejahteraan bagi petaninya. Betul. Nah ini juga kami harapkan begitu. Kalau sekarang luasannya baru sekitar 2, sekian hektar, kalau dikumpulin lahan-lahan kecil-kecil itu, nanti kita juga akan bisa, kalau bisa 2 kali lipat di tahun depan. Gitu ya. Jadi melalui support APBD tahun depan kita ada bantuan untuk surplus hortikultur bagi beberapa kelompok warga begitu yang nanti diharapkan bisa mencukupi kebutuhan di wilayah setempat. Jadi nggak usah kemana-mana dulu. Meskipun kalau yang utama yang tanaman pangan itu ya Sukoharjo tetap ya Pak ya. Sukoharjo, Sragen, Klaten itu kan beras itu kita ngambil dari sana. Kemudian sayur mayur itu dari Karanganyar, dari Boyolali seperti itu. Namun untuk concern kita pengembangan urban farming diawali dari bagaimana masyarakat kita edukasi untuk memanfaatkan lahan sekecil apapun, setidak produktif apapun itu bisa diolah untuk menjadi lahan produktif. Kami sudah memberikan contoh untuk taman edukasi yang ada di dinas kami, Taman Winasis. Di sana mulai dari mengolah tanah. Jadi dulu di sana itu adalah isinya berangkal gitu. Jadi sisa-sisa pembangunan itu dibuang di lahan sekitar 500 meter persegi, kemudian bisa diolah kok ketika ditanam cocok begitu. Jadi macam-macam kita coba budidaya, mulai dari yang sederhana mudah kita tanam itu lombok terong tomat, kemudian sayur mayur yang lain yang untuk kebutuhan rumah tangga, sampai dengan di sana budidaya ikan juga kita kerjakan. Ada budidaya ikan patin, nila, kemudian lele, kemudian juga beternak skala rumah tangga untuk ayam petelur, ayam kampung. Nah, ini juga sudah ada contoh-contoh yang ada di dinas kami melalui Taman Winasis, yang ini kita sampaikan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Yuk, mari bersama-sama. Solo itu biarpun terbatas semuanya, namun kemampuannya tidak terbatas, gitu. Nah, semangat untuk membudidayakan dan memanfaatkan ini yang kita dorong dengan tentunya support dari sedikit APBD, ya, karena sebenarnya kos terbesar itu adalah dari masyarakat sendiri. Begitu. Baik, oke, sebelum kita ke Pak Bagas, ini ada pertanyaan Bu Ina dari Sobat Solo Pos yang sudah ikutan bergabung ya. Dari Pak Danang dari Serengan. Sebagai warga Serengan, jujur agak miris juga karena saya merasa di RT RW Kota Solo pertaniannya dibuat nol. Semua menjadi hunian. Takutnya ini juga akan terjadi di wilayah sekitar Solo karena sekarang kalau kita lihat perumahan tumbuh subur di mana-mana, termasuk juga di Sukoharjo dan juga Boyolali nih. Mungkin ada tanggapannya dulu Bu Ina. Ya, memang Solo itu memang bukan wilayah untuk pertanian ya. Jadi kondisinya memang seperti itu. Lahan yang ada itu pun yang sisa 16, sekian hektar itu milik perseorangan. Jadi petani yang di sana adalah petani penggarap. Nah, tentunya nanti kalau owner itu pengen menjadikan itu
untuk pemanfaatannya bukan untuk pertanian bisa saja ya, karena kepemilikannya adalah kepemilikan pribadi. Namun dari yang ada itu memang semaksimal mungkin dengan dibantu dari regulasi ya, bahwa itu bisa tetap sebagai lahan pangan ya untuk pertanian, eman-eman ya. Ya, eman-eman. Kira-kira. Baik, terima kasih Bu Ina. Oke, kita ke Pak Bagas nih. Tadi sebelumnya juga sempat disinggung oleh Bu Titi, ini kalau di Sukoharjo punya petani milenial. Ini kan sekarang kita cukup sering mendengar istilah tersebut begitu ya Pak ya, untuk mengubah mindset begitu bahwa jadi petani itu enggak kekinian gitu, bukan kerjaan Gen Z banget. Tapi kemudian Sukoharjo punya program petani milenial yang juga sudah berjalan. Sejauh ini seperti apa nih Pak Bagas, silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu, untuk para pendengar dari Solo Pos FM ya. Salah satu problem pertanian ke depan adalah regenerasi petani. Menurut angka BPS tahun 2023 bahwa jumlah petani muda di Indonesia itu tidak lebih dari 21%. Dari total petani kita seluruh Indonesia ada di angka 28,19 juta. Yang 21% atau 6,1 juta itu anak yang berusia atau petani yang berusia 19 sampai 39 tahun. Jadi karena komposisi yang tidak seimbang itu, maka ke depan kalau transisi atau regenerasi ini tidak kita persiapkan dengan baik, pasti akan menjadikan satu masalah, apalagi sustainable-nya yang swasembada pangan tadi. 5-10 tahun ke depan, hampir mayoritas petani kita sudah memasuki usia yang kurang produktif. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai tahun 2022 mencanangkan sebuah program yang namanya Gerbang Tani, Gerakan Membangun Petani Milenial. Dan konsepnya adalah semua stakeholder di pemerintahan, baik bupati, dinas, camat, kepala desa diberikan tugas untuk memberikan kesempatan dan fasilitasi kepada anak-anak muda, baik dengan potensi sumber daya yang dimiliki di pemerintah desa maupun di perangkat daerah yang lain, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk lebih tertarik di bidang pertanian. Memang untuk membuat anak muda yakin dan percaya bahwa pertanian merupakan satu profesi yang bisa diandalkan, ini nggak gampang. Ya, nggak gampang. Lalu bagaimana langkah yang kita lakukan di Sukoharjo? Kami tahun 2022 kami mencoba membangun jejaring ini ya, melalui satu forum anak-anak muda, Forum Petani Milenial Kabupaten Sukoharjo, dan saat ini sampai di tingkat kecamatan kepengurusan itu sudah terbentuk. Nah, kami mencoba membangun mindset supaya anak muda tertarik. Kami menggandeng teman-teman yang tergabung dalam forum ini menjadi tangan panjang kami. Karena bicara anak muda harus sesuai passion anak muda. Apa ya modern, keren, dan seterusnya. Inovasi yang kami lakukan untuk melakukan hal tersebut, keren, inovasi, hal yang baru, maka kami coba lakukan itu dengan cara apa? Kita ngadain kegiatan semacam ini, talk show dengan anak muda. Kami lakukan di mana? Kami lakukan di The Park Mall, di Sentra Niaga. Kita bikin Sukoharjo Agropolitan Expo yang bicara sebagai narasumber anak muda yang berhasil di bidang pertanian yang merupakan orang Sukoharjo, dan kita menjadi fasilitator mengundang teman-teman muda yang mempunyai minat. Disitulah mereka mulai berkomunikasi baik di bidang tanaman pangan, di bidang peternakan, hortikultura, pemasaran hasil. Bahkan sekarang ini kami punya Koperasi Krida Muda Agro, anggotanya anak-anak muda yang mereka menangani pengelolaan alat mesin pertanian, modernisasi pertanian mulai dari olah tanah sampai panen. Di Sukoharjo sekarang sudah menggunakan mekanisasi. Jadi nggak ada orang pakai cangkul. Karena kalau kita mengenalkan pertanian kepada anak muda dengan cara menyangkul, nggak keren deh, kayaknya nggak level banget gitu loh. Maka kita sekarang sudah gunakan semua mekanisasi yang termodern, mulai rotavator crawler, kemudian combine harvester, penyemprotan menggunakan drone. Kita dengan pertemuan secara berkala kepada anak-anak muda
di bidang peternakan. Semua upaya kita coba untuk meyakinkan bahwa bertani itu hebat, bertani itu keren. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah sudah sangat memberikan satu kepastian kepada petani. Iya. Harga pupuk sudah diturunkan, kemudian jumlahnya juga cukup, cara memperolehnya mudah, HPP gabah sudah diterapkan, kemudian perbaikan jaringan-jaringan irigasi, sarana pertanian sekarang masif ya. Instruksi Presiden sebagai payung hukum itu banyak sekali dikeluarkan. Maka dari itu kami semakin optimis karena apa? Pentaheli kita di Sukoharjo kita lakukan. Saya menggunakan media, baik media cetak, media elektronik. Saya bikin One Day One News tentang pertanian, One Day One News tentang anak muda yang bidang pertanian. Bahkan sekarang yang sedang in di Sukoharjo ini, Bapak Ibu bisa lihat melon premium berkembang sangat pesat dengan menggunakan teknologi greenhouse. Bahkan ada beberapa yang kita gunakan IoT, sehingga ini bisa memberikan semangat, oh ternyata bertani itu tidak harus kotor. Untuk menciptakan bahan makan, baik buah, sayur, makanan pokok itu ternyata sekarang keren. Dan kita coba branding mereka, Gen Z Sukoharjo sudah naik kelas, dan mereka pelatihan itu kita selalu berikan. Kalau kita dapat alat baru, rotavator clover, saya kumpulkan anak-anak muda, latih mereka sebagai operator untuk mengawali, oh ternyata ini keren ya, baik, dan mereka bangga. Terbukti apa? Mereka sudah mulai membuat jersey, satu kebanggaan, bertani itu keren. Ini mulai muncul. Ini satu indikator yang menurut saya satu hal yang bisa kita kembangkan terus. Passion yang kita ikuti, modernisasinya kita ikuti, bahkan ya kita kembangkan. Misalkan penyemprotan lahan. Sekarang nggak harus turun ke sawah, kita cukup duduk di samping kita duduk di kursi sambil ngopi pakai drone, keren mereka. Ini kita lakukan Pak di Sukoharjo. Silakan teman-teman, di sini juga hadir Bu Warsini yang mengelola Koperasi Krisda Muda Agro. Sekarang petani di Sukoharjo kalau mau pesan alat mesin pertanian bisa lewat aplikasi kok. Kapan, di mana, berapa luasan dibutuhkan, alatnya apa, nanti akan tim kami akan datang untuk melayani itu. Demikian Mbak, sehingga strategi kami untuk menarik minat anak muda dari tahun 2023 ke 2025 yang angka BPS itu kita ada di angka sekitar 5.000 anak muda, sekarang ini hampir naik 100% di tahun 2025. Karena apa? Upaya-upaya yang dilakukan cukup inovatif, sesuai dengan passion mereka, dan kita bergerak bersama. Baik. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Bagas. Oke, kayaknya ini pertanyaan berikutnya nih ke Bu Weni ya, karena ada sobat-sobat sudah ikutan bergabung dari Fahri. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Bagas terkait dengan petani milenial. Harusnya dikembangkan dulu dari bagaimana branding kerennya dan juga kebanggaan menjadi petani. Bahkan kalau saya sekarang lihat gitu, untuk teman-teman mahasiswa jurusan pertanian dan juga peternakan mungkin itu hanya seberapanya yang nanti ketika lulus itu bekerja di bidangnya. Biasanya langsung ke bidang-bidang yang lain yang mungkin sekarang dianggap lebih menjanjikan. Nah, dari sisi akademisi nih Bu nih. Ini kalau sekarang mungkin sudah enggak ya Bu ya, karena sekarang bidangnya jauh lebih luas begitu ya untuk lulusan dari pertanian, peternakan ya. Seperti apa Bu? Betul. Tadi betul seperti apa yang sudah dijelaskan bahwa memang transisi Pak IoT, kebaruan gitu. Semua itu pasti berbau dengan teknologi gitu. Semua nyiram pakai drone, nggak harus pakai gitu, nggak harus pakai, masih tetap bisa pakai sepatu keren, baju keren gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian penjualan juga nggak harus namanya jualan ke pasar, sekarang pakai digital marketing gitu. Jadi segala sesuatu yang dikemas dengan sesuatu yang kekinian itu tadi sebenarnya menjanjikan. Dan kalau di kami, karena kebetulan saya dari UNS, kebetulan di UNS itu juga memfasilitasi terkait kewirausahaan untuk mengembangkan mereka yang punya minat di bidang itu. Jadi misalnya ada, jadi bukan berarti oh kalau udah lulus nih orang peternakan atau pertanian kerja di ini itu yang di luar bidangnya. Sebetulnya kecenderungan itu sudah menurun karena memang banyak peluang-peluang yang justru ketika di bidangnya itu dikembangkan tadi berdasarkan IoT, tadi drone juga dikembangkan nyiram. Bahkan ini Mbak, beberapa penelitian itu juga ada
sensor, kan? Jadi segala anak muda-muda itu kan senengnya yang pakai handphone nih, sensor terhadap uji kualitas daging. Jadi nih dagingnya seger apa enggak gitu, pakai nit, pakai gitu. Terus tanah juga pH-nya juga ada sensornya. Berbagai macam cara yang mereka kembangkan sehingga itu menurut mereka menarik gitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kalau tanah ini harus ditanemin apa, ini tuh pakai dilihat aja, bahkan pakai kalau zaman dulu Indraja gitu ya, penginderaan jarak jauh gitu, terus sekarang udah dilihat di mapping gitu bisa, sana nih, yang ini kosong geospasial, potensi ini bisa begini dan lain sebagainya. Itu anak muda banget yang kadang kalau misalnya di angkatan kita nih kan seumuran ya Pak ya. Angkatan kita tuh yang mesti harus belajar effortnya. Kalau mereka yang bidangnya di situ, mereka senang gitu untuk memecahkan permasalahan. Seperti itu sih Mbak. Jadi nggak ada sih kalau sekarang kecenderungan itu menurun karena memang sudah ada transisi dan juga ada berbagai macam peluang untuk mengembangkan semua berbasis IoT memang. Oke, baik. Jadi begitu ya, Mas Fahri yang sudah ikutan bergabung ya. Oke, Bu, ini kalau kita tadi lanjut lagi dari pemantik bagaimana hasil riset yang dilakukan oleh LPPM UNS, dan ini kan jadi satu hal yang menarik gitu ya. Kita bisa tahu nih anak-anak sekolah itu sukanya ada di mana, kemudian hal-hal apa yang mungkin bisa dilihat lebih jauh lagi seperti apa keamanan pangannya. Tadi dari rekan-rekan ataupun dari timnya Bu Ina juga sudah menyampaikan begitu ya. Dan dari hasil Gita Pertiwi juga ada kecenderungan ternyata dari SD pun sudah ada kecenderungan untuk obesitas karena dari yang dikonsumsi di sekolah, jajan sehari-harinya ya. Betul. Seperti apa nih? Kalau berdasarkan riset terbaru yang juga dibersamai dari Rekolto dan juga kebetulan kami membahas juga dengan Gita Pertiwi dan lain sebagainya dalam tim kami, itu ternyata di Kota Solo, karena memang kami mengambil di beberapa titik, itu jajanan yang paling disukai sebetulnya nasi-nasian. Oke. Nah, jadi PR ini gimana caranya nasinya, entah nasi yang gimana gitu ya, entah mungkin yang glycemic indexnya kecil gitu, karena mereka punya kecenderungan jajan nasi nih, biar nggak salah nih ya, dan itu disukai oleh laki-laki. Jadi ya siswa laki-laki itu lebih menyukai sebanyak 31%. Jadi 31 sekolah. Gitu. Kalau gorengan lebih disukai perempuan di 9 sekolah gitu. Sehingga sebetulnya kan kalau kita mau ngomongin tentang pemenuhan gizi, itu kan kita harus membicarakan tentang kalori dan apa yang kita konsumsi. Betul. Gitu. Kalau konsumsi itu kan tidak harus seimbang. Jadi karbo, protein, itu juga semua harus seimbang. Kalau misalnya nasi, terus habis itu lauknya cuma bandeng secuil, karena kan dari hasil riset itu nasi bandeng sambal, ya kan? Bandengnya cuma secuil gitu. Nasinya banyak, terus tambah gorengan. Minumnya es teh pula, ya kayak sedap gitu. Memang enak sih, enak. Kalau di wedangan kan gitu ya, enak sih. Tapi ketika kita menghitung kalori, pasti akan berlebih gitu. Betul. Apalagi kalau udah biasanya, kalau dari gizi, pemenuhan gizi, kecenderungan ketika kita mengkonsumsi banyak kalori itu justru malah lemes. Kalorinya dari karbo ya maksudnya, dari karbo. Kalau kita dari pemenuhan dari protein, justru dia akan lebih lama. Iya. Karena mekanisme untuk pemecahan itu di metabolisme tubuh itu berbeda gitu. Nah, mungkin kecenderungan itu yang harus kita sama-sama nih PR bahwa anak-anak harus ditingkatkan kesadarannya bagaimana memilih makanan yang sehat. Dan atau misal nih, ada nasi, ada kayak seladanya, dia dari KWT mungkin ya, seladanya gitu, atau mungkin brokoli gitu. Karena kalau brokoli juga ada di beberapa pasar-pasar yang juga konsumsi brokoli, wortel itu juga besar gitu. Ada kayak yang namanya sayur-sayuran disumpel-sumpelin, atau mungkin perlu diversifikasi menu. Kalau dia menu-menu sehat yang ketika orang sudah mulai aware dengan kesehatan, nasinya itu dari kembang kol. Betul ya, yang putih-putih yang nggak brokoli kembang kol ya, kembang kol dicop-copin gitu, jadi bentuknya kayak nasi gitu. Cuma emang kalau orang Jawa itu kan
Kalau berdasarkan waktu ini kembang kolnya masih murah. Pas riset masih murah. Nah, kalau itu kan udah kalorinya rendah, terus dia naik nasi. Cuma itu tadi mengubah transisi mindset, pola pikir kita, habituation-nya itu agak sulit. Bahkan ketika misal nih anak-anak kita atau mungkin kita lagi mungkin keluar negeri gitu, nggak ketemu nasi gitu, ketemunya roti, kayak belum makan. Ini tadi juga kan udah makan apa tuh serabi, terus apa resoles, terus sosis Solo, terus apalah misalnya gitu. Belum makan nasi, kayak belum makan gitu rasanya. Itu yang perlu mungkin ada dua solusi, entah kita mengubah pola hidup ya, atau mungkin membuat menu yang mendekati itu gitu supaya mengganti, ada diversifikasi alih teknologi di sini gitu. Nah itu PR panjang ya, tadi 6 tahun ya, berarti 1% nuruninnya ya Bu ya. Nah itu dia tadi. Begitu Mbak. Oke, wah ini pasti banyak juga yang akhirnya ngerasa gitu ya. Bagi kita yang ada di Solo bener ya, kalau belum nasi itu belum kenyang, bener mungkin udah makan rebus-rebusan singkong, ubi yang juga sama-sama karbo dan sebenarnya ya jelas mengenyangkan, tapi rasanya kayak cemilan gitu ya Bu ini ya. Ada lagi yang intermittent fasting yang lagi bener. IF. Iya betul, pakai jendela makan. Tapi begitu jendelanya buka ngablak. Semua hayu gitu kan ya, karbo semua, sehingga memang perlu ada edukasi gitu, terutama anak-anak di usia yang memang itu adalah aset kita, generasi emas gitu ya kan. Itu yang perlu kita jaga gitu. Itu sih Mbak. Oke, baik. Wah, ini juga mungkin berarti perannya ini bukan hanya dari bagaimana pemerintah, kemudian juga kebijakan-kebijakannya juga dari keluarga dulu ya. Betul. Keluarga juga berkontribusi. Betul. Karena dari hasil riset itu sebetulnya ketika kita peran antara keluarga sebagai orang tua, yang di sini sebagai komite, karena kan kami juga ini ada unsur-unsurnya. Jadi sebenarnya kepala sekolah itu tatarannya pengambil kebijakan. Kemudian kalau guru, kalau misalnya untuk sosialisasi itu pendekatannya justru lebih tepat ke guru. Kenapa? Karena mereka yang berhubungan langsung dengan siswa. Sehingga mereka yang tahu, oh anak ini kalau makan lele nggak bisa, oh anak ini kalau ini itu dan lain sebagainya nggak bisa gitu. Pendekatannya lebih ke guru ketika mau mengubah habituasi. Kemudian siswa juga berkontribusi ketika dia ada role model. Jadi biasanya itu kan circle-circlean itu kan ya di sekolah, circle-circlean. Terus abis itu yang dianut kan yang paling keren biasanya. Kalau yang paling keren, nggak keren, kebanyakan makan nasi, temennya ikut-ikutan biasanya. Nah itu jadi kalau mau mengubah segala sesuatu ya kita harus lihat di titik-titik yang kalau istilah gampangnya akan sih anak kampung sini ya. Jadi itu yang akan menentukan arah gitu, sehingga akan lebih terakselerasi kalau kita mau mengubah segala sesuatu. Oke, terima kasih Bu Eni. Dan juga hasil risetnya jadi kita tambah insight begitu ya, seperti apa kondisi saat ini ya. Baik, nah nanti kita juga akan ada tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang akan bertanya kami persilakan. Tapi kita akan kembali ke Bu Titi terlebih dahulu. 6 tahun terakhir 6% Bu, ini 2026 tinggal beberapa minggu lagi. Apa-apa yang sudah dipersiapkan oleh Gita Pertiwi tentunya, dan terus menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota untuk sama-sama kita tingkatkan suplai pangan sehat di sekolah, Ibu. Silakan. Ya, kalau bicara untuk pemenuhan hak anak atas pangan sehat di sekolah, tentunya kami akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama 5-6 tahun terakhir. Bukan fokus saja ke makan bergizi gratis. Saat ini bersama dengan pemerintah Kota Solo, kami mengusulkan satu model makan bergizi gratis yang itu bisa diselenggarakan oleh sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang punya kemampuan menyelenggarakan makan sehat dan bergizi di sekolah, seperti beberapa sekolah di Solo Raya, itu bisa menjadi satu alternatif. Kita sebutnya adalah model hybrid. Nah, saat ini sedang disusun perpresnya, jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang sekolahnya sudah bisa mengembangkan model itu akan diberi kepercayaan oleh BGN untuk menyelenggarakan itu. Nah, tahap awal kemarin hitungannya di angka satu sekolah itu menyediakan makan bergizi gratis untuk 1.000 siswa. Untuk 1.000 siswa atau porsi
Ini sedang kita kaji bagaimana kalau itu diturunkan. Karena kalau bicara SD kan nggak ada yang siswanya 1000 nggih, Bu Diah nggih. Pasti di bawah 1000 kecuali SMP. Nah, itu bisa dilakukan kalau ada regroup juga beberapa sekolah disuplai oleh satu sekolah. Kita sedang mendorong hitungannya ada di angka 500 siswa. Tentunya nanti peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan oleh sekolah itu benar-benar bergizi dan aman. Nah, itu yang kita dorong bagaimana peran dari tim pembina UKSM tingkat kabupaten kota itu yang dioptimalkan, karena di tim pembina UKSM itu adalah multi stakeholder juga, pentahelik juga. Kalau di Solo ada dari unsur pemerintah, ada dari swasta, ada dari media juga, kemudian ada perguruan tinggi, UNS kayaknya ikut deh Bu Winnie. Nah, tapi fakultas apanya harus dicek. Kemudian juga ada dari LSM. Nah, belajar kemarin di awal Desember kan ada pertemuan ya Pak Tulus di Bu Ina di Solo. Ada 8 kota yang tertarik untuk mengembangkan model ini. Rata-rata begitu kita diskusi ternyata ada yang belum punya tim pembina UKSM. Ada yang sudah punya tapi belum berfungsi. Solo itu waktu kami datang SK-nya sudah ada. Dan lama sekali gitu loh. Diperbarui belum lama Mbak, 2023 kalau tidak salah baru itu direvisi, kemudian difungsikan kembali, dioptimalkan kembali, karena dengan berfungsinya tim pembina UKSM kita akan punya satu panduan tentang bagaimana penyelenggaraan makan sehat dan bergizi di sekolah. Dan ini nanti pasti akan melibatkan semua rantai nilai dan rantai pasok. Dari suplainya, suplai pangannya, bagaimana produsennya, distribusinya, kemudian bagaimana jaminan kontinuitasnya ada terus. Kalau Solo misalnya sudah mulai memikirkan BUMD Pedaringan difungsikan sebagai cadangan pangan daerah, itu juga semakin menarik gitu loh. Kemudian jangan lupa soal limbah pangannya. Kami ditelepon beberapa SPPG, satu SPPG itu rata-rata sampah pangannya masih 1 karung. Nah, itu mau diapakan? Kalau itu dikelola dengan baik, kemudian prinsip sirkular ekonominya diterapkan, itu akan jadi salah satu sumber pendapatan. Sampah pangannya dipakai untuk kompos, dibuat kompos, untuk budidaya maggot. Kemudian didorong dari maggot, kompos itu untuk produksi pertanian, khususnya pertanian kota, Bu Ina, di urban farmingnya, itu akan menjadi salah satu sumber pangan ya, sumber pangan. Kemudian juga penyelesaian sampah pangannya. Solo itu 60% sampah yang masuk ke TPA dari 419 ton itu adalah sampah organik. Bisa dibayangkan gunungannya nanti lama-lama seperti apa begitu. Ya. Baik, kami cukupkan untuk live on air dalam bincang spesial bersama dengan Yayasan Kita Pertiwi. Sobat Solo, terima kasih sudah ikutan bergabung, dan saya Senja Kurnia pamit 103 Radio Solo Post News Radio with Smart Listener. Selamat siang, sampai jumpa.